Pemirsa, tema kita hari ini namanya Tanda Pertama Kasih Karunia. Mari saya ajak kita berdoa, minta tolong sama Tuhan Yesus untuk supaya kita bisa mengerti firman-Nya. Pejamkan mata Anda. Tuhan Yesus, terima kasih. Buka mata setiap pemirsa kami, mata rohani kami semuanya, agar kami bisa melihat keajaiban dalam firman-Mu, sehingga kami bisa mengenali kasih karunia itu ketika diberikan di fase sedini dan seawal mungkin. Meski dalam bentuk tanda, ajarkan kepada kami untuk langsung bisa mengetahuinya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya ajak kita sama-sama melihat di kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat bunyinya demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan tulisan Paulus di sini. Ada sesuatu pewahyuan yang sangat penting sekali. Bunyinya demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu instruksinya. Tidak bisa lebih jelas dari itu. Tetapi yang menarik sekali adalah bagaimana dia mengulangi instruksi itu. Dia berkata, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Untuk mengucapkan sesuatu dua kali, berarti itu adalah sebuah penekanan yang luar biasa sekali. Dan Paulus ingin memberitahu kepada kita hari ini, pembaca-pembaca firman, pendengar-pendengarnya, bahwa bersukacita adalah kunci. Bersukacita itu akan membuka sebuah alam supranatural di dalam kehidupan orang percaya. Berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Begini, kalau mujizat itu sudah terjadi, sudah tidak diragukan lagi, itu sudah terbukti, semua orang pasti berkata, Tuhan sudah ada di sini. Apa maksudnya Tuhan sudah dekat? Berarti seolah-olah dia belum hadir, dia belum sampai, doa kita belum kesampaian, belum terjawab. Disinilah banyak orang yang luput berkat. Kalau Tuhan sudah datang, sesuatu sudah terjadi, sudah telat, sudah terlambat untuk yang lainnya percaya dan mengalami yang sama atau mujizat yang diberikan kepada orang satu itu yang mengalaminya. Kita hanya bisa mengingininya saja, atau kita hanya bisa gigit jari dan berkata, kenapa dia, kenapa bukan saya. Yang penting jangan pernah kelewatan ketika Tuhan baru hadir seperti angin sepoi-sepoi basah. Yang namanya kuasa tidak selalu hadir langsung dalam bentuk mujizat. Kuasa itu datang dalam bentuk kasih karunia, dalam bentuk sebuah tanda yang paling sederhana. Dan tanda itu, Anda siap? Adalah sukacita di hatimu. Jikalau Anda bisa bersukacita dalam segala keadaan, berarti kuasa Tuhan itu sudah dekat. Bukankah ada firman Tuhan berkata, sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Atau dengan kata lain, sukacita Tuhan itulah power. Memang belum terjadi mujizatnya, karena itu adalah produk kasih karunia. Tapi kasih karunia itu sudah tiba. Kalau karpet merahnya sudah digelar, pasti the star, bintangnya sebentar lagi akan datang. Karpet merah Tuhan itu apa? Yaitu tadi, sukacita di dalam jiwa. Jadi kalau Anda bisa bersukacita di dalam Tuhan dengan sengaja, sekalipun keadaan Anda tidak mengizinkannya, percayalah kuasa Tuhan, mujizatnya sudah di ambang pintu Anda. Bersukacita tidak sama dengan bergembira atau happy ya. Siapa yang suka sih kalau seumpamanya mengalami masalah? Siapa yang senang di dalam pesakitan? Bersukacita itu sebuah keputusan. Ambil sebuah keputusan. Bahkan perangi segala sesuatu yang mencoba mencuri sukacitamu kembali. Karena kalau sukacita itu tercuri, berarti pintu Anda tertutup kembali. Tapi kalau sukacita itu tetap ada pada Anda, pintu itu tetap terbuka. Bahkan Allah pun tidak perlu mengetuk pintu lagi, langsung masuk dengan bebasnya. Mencurahkan berkatnya ke atas kehidupan Anda. Ayat berikutnya Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Seburuk apapun keadaanmu, jangan khawatir. Tapi nyatakan dalam segala hal, tidak ada perkecualian, segala sesuatu bisa. Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sukacita itu campuran blending yang namanya doa, permohonan, keluh kesah,
tapi selalu dengan ucapan syukur. Sebuah pilihan hidup. Aku mau bersuka cita. Aku gak boleh izinkan pintu itu tertutup lagi. Susah-susah dibuka, ditutup begitu saja. Tuhan, you are welcome. Masuklah Roh Kudus dalam hidupku. Mujizat belum datang, besok tetap bersuka cita. Mujizat akan datang dan pasti tiba juga. Kok tahu? Karpet merahnya sudah digelar. Rejoice, bersuka cita. Maka Tuhan pasti sudah dekat dengan Anda. Jikalau sukacita adalah tanda pertama dari kasih karunia itu, apa tanda keduanya? Kita akan segera cari tahu. Kita baca, saya bacakan kembali ayat 7, langsung ke ayat 8 dan 9 juga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, dari tanda-tanda pertama kasih karunia itu salah satunya, yang lain lagi namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak akan ada tanpa peperangan terlebih dahulu. Peperangan yang berdarah-darah mungkin di dalam pikiran kita, karena kita harus melawan setiap ucapan setan maupun opini manusia, dunia sekeliling kita yang bicara hal-hal yang tidak sesuai firman Allah, yang melemahkan iman kita dan mencuri damai sejahtera. Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang layak didengar, pikirkanlah semuanya itu secara sengaja. Kita harus beritahu pada diri sendiri, hayo pikirkan itu saja, jangan yang lain. Jaga damai sejahteramu. Sebab sekali Anda mencapai damai sejahtera itu, Anda tidak perlu perang lagi, karena Tuhan yang akan berperang bagi dirimu. Untuk menjadikan sebuah ilustrasi, supaya poin ini semakin jelas di dalam hati, saya ingin menceritakan sebuah cerita yang sesungguhnya, kejadian yang menimpa kami, tapi Tuhan tolong dengan luar biasa, dan bagaimana damai sejahtera itu menjaga hati dan pikiran saya dalam Kristus. Ceritanya begini. Suatu hari saya sedang di Bukit Doa Immanuel, Bukit Doanya Gereja Mawar Sharon, gereja saya. Sekitar 2 jam perjalanan dengan mobil. Saya harus berkhotbah di depan sekitar 1.000 pemimpin saat itu. Ada sebuah retreat yang bertemakan sukacita Tuhan, kekuatanku. Tiba-tiba telepon saya berdering. Saya angkat, ternyata adalah istri saya. Dan istri saya berkata dalam nada yang tegang, ayo doa, ayo doa. Saya tanya ada apa? Ternyata dia bilang kalau ada sekelompok orang, cukup banyak, sedang berada di sekeliling gedung di mana dia berada, dengan minyak di tangan, dengan api mencoba untuk membakar gedung itu. Saya beritahu sama dia, kita nggak ingat, seingat saya, kita nggak punya musuh dalam hidup ini. Kecuali jikalau ini memang adalah musuh salib, artinya adalah orang-orang yang memang tidak suka dengan apa yang kita lakukan, yaitu memberitakan Injil. Pokoknya kita berdoa, saya beritahu panggil, cepat telepon pada aparat. Dia katakan sudah, tetapi mungkin responnya tidak akan secepat daripada orang-orang ini sudah ada di depan pintu. Saya beritahu juga, kalau gitu tunggu sebentar, saya sekarang turun. Lalu dia ingatkan saya, karena saya sedang panik. Ucapkan kata-kata yang saya tidak pikirkan terlebih dahulu. Dia berkata, nggak akan cukup waktu. Jadi kita memutuskan untuk berdoa, hanya Yesus satu-satunya yang bisa tolong kita detik ini juga. Dan pada saat berdoa, sebenarnya saya sudah kehilangan semua damai di dalam hati. Damai manusiawi tidak akan ada lagi. Tapi tiba-tiba, ada sebuah damai surgawi yang masuk di dalam dada saya. Dan termasuk di dalam diri istri saya. Dan damai itu melampaui akal budi. Itu memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Tiba-tiba saya tahu seperti ada sebuah kepastian bahwa Tuhan memegang kendali, bukan manusia. Dan seperti ada suatu perdebatan terlebih dahulu bahwa seperti setan berbicara, ini mungkin adalah kali terakhir kau dengarkan suara kekasihmu, belahan jiwamu, atau istrimu. Saya berkata, saya tolak dalam nama Yesus Kristus, saya nggak mau percaya yang begitu. Semua yang benar, yang mulia, yang layak didengar, pikirkan semuanya itu. Jangan curi damaiku. Sebab selalu harus terbuka pintu-pintu mujizatku. Saya di dalam nama Yesus, saya tolak setan. Dan tiba-tiba damai itu melekat di hati. Saya tahu bahwa saya pasti bisa bersatu dengan pasangan saya kembali.
Dan kita berdoa, setelah itu kita bersepakat untuk matikan telepon. Dan karena saya tidak bisa buat apa-apa, istri saya berkata, kamu khotbah saja, lakukan apa yang kamu harus sebagai hamba Tuhan. Sudah banyak orang menunggu mengharapkanmu. Jadi dengan air mata memenuhi wajah saya berkhotbah di depan para pemimpin saat itu tentang sukacita. Saya beritahu mereka, saya bukan berkhotbah dari teori, tapi dari praktek secara langsung. Setelah selesai, khotbah diberikan, saya memutuskan untuk langsung pulang. Tapi sebelumnya saya coba telepon lagi ke cellphone atau telepon istri saya dan tidak ada orang yang mengangkat. Tapi saya nggak panik lagi sebab di dalam saya sudah ada kepastian dari Roh Kudus. Tiba-tiba ada yang menerima telepon dan ternyata suara istri saya. Saya menangis langsung dan saya berkata, saya senang bisa mendengar suaramu lagi. Dan dia berkata kepada saya, apa yang sesungguhnya terjadi? Ada grup yang lain, orang-orang yang lebih besar dan lebih banyak yang mengkonfrontasi orang-orang jahat itu. Kita sampai sekarang nggak tahu mereka siapa. Dan ketika yang grup pertama itu membuat mereka ketakutan, maka pergilah semua orang-orang yang berniat buruk ini. Dan istri saya beritahu ketika dia keluar dan lihat, cari tahu siapa orang-orang yang menolong mereka, ternyata orang-orang itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Saya yakin mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan. Hari itu, saya dan istri mengalami yang namanya mujizat pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dan dari mana saya tahu kalau mujizat akan terjadi? Dari damai itu. Damai itu tidak pernah berbohong. Damai sejahtera tidak pernah berdusta. Sama seperti Allah tidak pernah mengucapkan sebuah kata yang tidak benar. Ketika Tuhan mau melakukan sesuatu, tandanya adalah apa? Ada damai di dalam hal itu. Jadi jangan pernah remehkan damai. Anggap yang aku maukan mujizat, yang aku maukan uang, yang aku maukan kesembuhan. Tapi kalau Tuhan kasih damai hari ini, karpet merah sudah digelar, mujizat segera akan ada di depan Anda. Terima dulu ketokan pertama. Sebab kalau nggak ada ketokan pertama, bagaimana pintu bisa terbuka? Damai itu adalah buktinya. Damai itu adalah tanda pertama kasih karunia Allah. Maukah Anda menerima damai itu? Maukah Anda menerima mujizatnya?